Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semuanya. Kita lanjutkan kembali ya materi dari sistem informasi produksi. Kemarin kita sudah membahas mengenai produksi apa namanya penjualan penjualan apa kemarin laptop ya, penjualan laptop. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai keuangannya. Nah, di malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pencatatan produksi eh, pada produk martabak, teman-teman. Nah, kalau martabak ini kan eh, kita harus memproduksi dari awal, gitu ya. Beda dengan laptop kemarin, karena kemarin laptop itu apa namanya produsennya ya memang ada perusahaan tertentu, jadi kita tinggal membeli aja, tinggal menerima supply gitu ya. Pembelian dulu barang laptop, kemudian kita jual kembali. Nah, kalau produknya martabak, nah tentunya ini bisa kita produksi sendiri. Nah, sehingga ketika kita bisa produksi sendiri, nah maka ada pencatatan produksinya mulai dari pembuatan, gitu ya. Nah, pembuatan apa? Pembuatan bahan bakunya, gitu ya. Jadi kita mulai beli bahan baku. Bahan bakunya ada apa saja? Nah, itu bisa disesuaikan dengan produknya, gitu ya. Nah, karena di sini produknya martabak, ya maka bahan bakunya ya seputar yang diperlukan untuk memproduksi martabak, gitu ya. Nah, di sini ada kategorinya juga, gitu ya. Ada kategori dasar, kemudian ada bahan pembantu dan kemasan. Nah, di mana teman-teman hmm, kita coba cek dulu ya. Bahan baku itu. Nah, kayak gini. Nah, ini bahan bakunya. Nah, bahan baku dalam membuat martabak, pertama ada terigu, teman-teman. Gitu ya. Ada bahan terigu. Nah, kalau ini telur untuk apa? Nah, bisa jadi ini telur ini untuk apa namanya? Telur asin ya. Sorry, martabak asin gitu ya. Ini untuk martabak asin, gitu ya. Telur ini. Atau ini juga bisa telur ini sebagai campuran untuk membuat bahan baku pembuatan martabaknya gitu. Martabak manis kan itu pakai telur juga gitu ya. Kemudian ada gula pasir, keju tabur, coklat, kacang tanah, garam, pengembang kue, minyak goreng. Minyak goreng ini khusus untuk apa namanya? Untuk martabak asin gitu ya. Mentega, kemudian kantong kresek dan lain-lainnya. Gitu ya. Nanti teman-teman silakan bisa tambahkan tambahkan apa namanya? Tambahkan sendiri. Nah, ini adalah bahan bakunya, teman-teman. Gitu ya. Nah, tentunya bahan baku ini juga nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri, gitu ya. Nah, bisa disesuaikan sendiri. Disesuaikan dengan apa? Dengan bahan bakunya, gitu ya. Dengan bahan bakunya. Dengan bahan baku produk, gitu ya. Contoh misalkan produknya misalkan bakso atau seblak atau misalkan produksi yang lainnya. Nah, silakan nanti tinggal di custom aja, teman-teman. Nah, seat ini adalah bahan yang terpakai. Nah, tentunya karena di sini produk dari martabak ini banyak rasa-rasanya, nah tentunya ini juga akan berbeda bahan bakunya. Contoh misalkan bahan baku martabak keju, nah nanti akan berbeda dengan bahan baku martabak coklat. Gitu. Nah, yang membedakan apa? Ya pasti yang membedakan adalah toppingnya.
gitu ya. Belum nanti ada martabak manis kismis misalkan, atau misalkan martabak keju spesial. Nah, spesial itu adalah apa? Campuran dari coklat dan keju misalkan. Atau misalkan martabak rasa pisang misalkan. Nah, maka nanti pisangnya masukkan di sini, gitu ya. Pisangnya masukkan di sini. Nah, sebetulnya ini juga teman-teman bisa tambahkan sendiri ya, supaya teman-teman bisa apa namanya menyimak secara fokusnya. Maka produk yang lainnya saya hapus ya di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisikan di sini. Misalkan ada tambahan martabak rasa apa, nanti masukkan aja di sini, gitu ya. Nanti selanjutnya nanti teman-teman tinggal ditambahkan aja di sini, gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, untuk apa namanya akan saya bahas di kesempatan kali ini hanya ada dua, martabak keju dan martabak coklat. Gitu. Suara saya masih terdengar, teman-teman? Dengar jelas, Pak. Oke, terdengar ya. Ergi Ramdhani. Ergi Ramdhani. Akmal Yuda. Terdengar, Pak. Oke. Jadi sesekali saya cek ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sheet pertama ini adalah master produknya. Master produk ini adalah jenis produknya, teman-teman. Nah, karena saya contohkan hanya ada dua, martabak keju dan martabak manis, maka yang ada di sini hanya ada dua. Nanti silakan teman-teman ditambahkan sendiri aja. Misalkan yang ketiga, martabak apa? Ini adalah martabak manis ya, mewakili dari martabak manis. Yang ketiga, martabak apa? Martabak kismis misalkan. Atau martabak eh, apa namanya? Martabak Kacang coklat coklat. keju misalkan dan lain-lain gitu ya. Nanti silakan teman-teman tambahkan sendiri. Nah, berikutnya adalah sheet yang berikutnya master bahan baku. Nanti masukkan teman-teman di sini. Gitu ya. Ada coklat. Nah, ini adalah masuk ke dalam kategori bahan dasarnya. Kacang tanah, kemudian garam, pengembang kue, minyak goreng, mentega, kantong kresek. Nah, kantong kresek ini masuk ke dalam kemasan. Nah, pembantunya apa tadi? Nah, ini bahan bakunya bahan pengembang kue, misalkan untuk martabak manis, kemudian minyak goreng untuk martabak asin, telur, misalkan mentega dan lain-lain. Gitu ya. Nanti tambahkan sini. Stok awal tahun, nah silakan nih teman-teman masukkan gitu ya. Ada nggak stok bulan lalu misalkan ya, katakanlah atau stok awalnya berapa? Masukkan di sini ya. 20 kilo, 20 kilo misalkan. Liter, mentega, kresek, 100 misalkan. Nah, ini ya. Nanti silakan teman-teman di custom sendiri aja. Nah, kemudian ini adalah jasanya teman-teman. Nah, tentunya ketika kita memproduksi sendiri, nah tentunya jasa jasa pembuatan harus kita masukkan, gitu ya, harus kita hitung, gitu ya. Tuh. Nah, jasa pembuatannya berapa? Nah, silakan teman-teman tentukan sendiri, gitu ya. Nah, jasa ini bisa dikira-kira atau bisa dihitung. Nah, kalau ini sifatnya dikira-kira ya, 2.000. Katakanlah misalkan membuat martabak manis, biayanya 2.000 aja produksinya misalkan. Biaya jasa membuatnya gitu ya. Martabak asin berapa? Oke.
Nah, ini untuk martabak manis ini termasuk apa namanya, martabak coklat, kacang, keju, kemudian kismis, pisang, dan lain-lain. Nah, biayanya 2.000. Nah, ini martabak asin juga sama, biaya produksinya, jasanya adalah 2.000. Nah, kalau yang berdasarkan hitungan gimana, Pak? Nah, kalau ini kan dikira-kira, ya dikira-kira aja lah 2.000 misalkan sekarang. Nah, kalau yang dihitung jasanya gimana caranya? Taruh misalkan biaya memproduksi apa namanya, bajring misalkan teman-teman. Nah, biaya jasa produksi bajaringan, nah tentunya itu tidak bisa dikira-kira gitu ya. Nah, berapa apa namanya, bajaringan yang nanti akan diproduksinya? Nah, dikali berapa? Apakah ada hitungan per meter atau tidak? Contoh misalkan pagar. Nah, untuk membuat pagar rumah dengan desain rumah tipe A, itu jasanya akan berbeda dengan biaya pembuatan pagar rumah dengan desain B gitu. Nah, yang membedakan apa? Nah, yang membedakan adalah satu desainnya. Kemudian yang kedua adalah panjang ukuran. Nah, kemungkinan ukuran, karena ukurannya yang berbeda, pasti kan itu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi apa namanya, pagarnya kan akan berbeda waktunya. Nah, sehingga jasanya pun akan berbeda. Nah, maka itu tidak bisa dikira-kira gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai disamakan. Nah, jadi apa namanya, ada beberapa produksi yang memang jasanya tidak bisa dikira-kira, yaitu kan dengan adanya hitungan-hitungan itu. Supaya apa? Supaya biaya dan apa namanya, jasanya itu akan sesuai, gitu ya, sesuai dengan produk yang nanti akan dihasilkan. Nah, biasanya kalau misalkan desainnya lebih rumit atau misalkan ukurannya panjang, nah maka akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan apa, desain yang sederhana meskipun panjang misalkan. Nah, itu harganya akan sedikit lebih murah katakanlah seperti itu. Jadi dikira-kira. Jadi biaya jasa jasa ini untuk di produk-produk tertentu tidak bisa dikira-kira gitu ya. Sekali lagi. Jadi ini tinggal dimasukkan aja di sini teman-teman gitu ya. Nah, berikutnya adalah biaya bahan baku per produk. Nah, biaya bahan baku per produk ini akan berbeda-beda teman-teman ya, dibandingkan dengan produk yang lain gitu ya. Karena tadi produknya ada dua, produk martabak manis keju dengan martabak manis coklat. Nah, kemungkinan ini akan berbeda. Tergantung dari apa? Dari hasilnya si produknya gitu. Nah, apalagi nanti apa namanya, biaya bahan baku martabak manis kombinasi keju dan coklat. Nah, itu pasti akan lebih berbeda lagi gitu ya. Karena apa? Toppingnya ada dua. Pasti pasti biaya apa namanya, biaya apa namanya, bahan bakunya akan berbeda gitu ya, karena ada dua topping. Nah, teman-teman nanti tinggal di apa namanya, di input saja di sini gitu ya. Nah, berapa yang nanti akan dihasilkan ketika membuat martabak keju katakanlah seperti itu. Nah, untuk membuat untuk membuat produk martabak manis rasa keju, nah membutuhkan tepung terigu 0,3 gram. Nah, untuk telurnya misalkan satu butir, katakanlah seperti itu. Kemudian gula pasirnya 100 gram. Nah, kemudian keju tabur 100 gram. Nah, silakan teman-teman masukkan di sini. Mentega, kresek, dan lain-lain. Nah, silakan masukkan di sini. Nah, bahan baku yang terpakai berapa? Nah, biaya baku yang terpakai, nah, perhatikan teman-teman. Di sini sudah ada rumusnya ya. Sudah ada rumusnya. C8, nah ini C8. Nah, C8 ini dari mana? Ada angka 7. Nah, harusnya ini tuh sebenarnya di hide teman-teman ya, begini nih. Nah, harusnya seperti ini. Gitu ya.
supaya rapi kelihatannya. Nah, karena teman-teman kita sekarang lagi belajar, maka saya rasa ini perlu ditampilkan dulu teman-teman supaya bisa mengetahui bahwa angka 7 ini, telur ini, 7 butir ini dari mana. Nah, karena sudah memproduksi 7 martabak, maka dikalikan 7. Nah, ini biaya bahan baku ini, formula ini untuk satu produk, teman-teman. Untuk satu pieces. Untuk satu pesanan gitu ya, satu pieces. Nah, karena kita sudah memproduksi 7, nah 7 ini dari mana? Nah, 7 ini dari produksi harian, teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja di apa namanya di address rumusnya. Nah, maka nanti akan ada search bahwa produksi 7 ini dari produksi harian. Kita coba ya lihat produksi harian. Ada 7 enggak? Martabak keju. Nah, teman-teman. Martabak keju. Nah, di tanggal 1 ini memproduksi 3. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Ada 3 nih. Kelihatan nggak? Martabak keju di sini produksinya 3. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Ada Nah, Pak. ini tanggal 1 memproduksi 3 pieces. Nah, kemudian tanggal 2 ini memproduksi lagi. Ada yang beli, katakanlah seperti itu ya. 4. Berarti totalnya ada berapa? Ada 7. Ada 7. Ini saya catat 2 hari saja ya, supaya teman-teman nggak pusing. Saya apa namanya geser-gesernya ya. Jadi tinggal teman-teman nanti tinggal tambahkan aja di tanggal 3 ada produksi berapa. Nanti lihat rumusnya apakah bertambah atau tidak. Gitu ya. Saya geser-geser dulu biar teman-teman bisa kelihatan. Nah, tanggal 1, sorry. Nah, tanggal 1 ada produksi 3, kemudian tanggal 2 ini ada produksi 4. Jadi totalnya ada 7. Nah, tadi kan di apa namanya? Nah, biaya bahan baku per produk ini 7 ini berdasarkan dari produksi harian, ada 7. Nah, tinggal nanti dikalikan gitu ya. Ini dikalikan apa namanya? Dikalikan 7 gitu ya. Nah, ini juga sama. Kemudian ini khusus untuk keju. Kemudian untuk coklat. Nah, ini juga saya karena menampilkan sekali lagi produknya 2, maka yang saya tampilkan di sini ada 2. Jadi sekali lagi teman-teman nanti setelah ini silakan tambahkan banyak produk. Ada martabak apa namanya? Martabak goreng gitu ya. Asin, ya silakan nanti ditambahkan. Nah, untuk produk martabak manis coklat di sini sudah memproduksi 6, teman-teman. Nah, ini juga dari produksi harian. Kita lihat coba cek ya. Martabak coklat di tanggal 1 memproduksi 2. Kemudian di tanggal 2 memproduksi berapa? 4. 4. Jadi 4 tambah 2, 6. Berarti benar ya. Di sini apa namanya? Untuk produksi harian ini sudah ada 6. Nah, tinggal nanti teman-teman dikalikan saja. Nanti silakan teman-teman dipelajari saja, gitu ya. Pelajari ini rumusnya, ini dari mana. Nah, kurang lebih rumusnya ini hampir sama dengan yang kemarin. Jadi, saya tidak akan bahas secara detail gitu ya. Karena ini cukup banyak juga saya akan yang saya bahas. Jadi, untuk rumus teman-teman, untuk simulasi, silakan pelajari sendiri. Berikut nanti teman-teman ditambahkan aja, gitu ya. Konsep rumusnya kayak sum if, VLOOKUP, HLOOKUP, nah itu sama dengan pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal mempelajari saja. Nah, kemudian biaya jasa per produk, nah ini tinggal direkap teman-teman. Kalau tadi kan masternya gitu ya, master jasanya ada 2.000. Nah, teman-teman bisa nggak Pak? Ini dibedakan martabak asin mah lama bikinnya 2.500. Boleh, silahkan gitu ya. Nah, maka nanti di biaya jasa per produk nanti akan menyesuaikan gitu ya. Nah, ini martabak manis 2.000 ya biayanya. Pak, martabak manis juga mau ditambahkan
jasanya sekarang mah lebih mahal, mau 3.000 misalkan. Nah, silahkan, bisa teman-teman. Tinggal lihat aja di sini. Berubah nggak? Nah, berubah ya. Jadi 3.000 nih. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, nah karena produksinya martabak keju ini hanya ada 7 gitu ya di produksi harian, maka tinggal dikalikan saja. Ya, 7 dikali 3.000. Ya, berapa harganya? Total 21.000. biasanya 21.000. Jadi tinggal dikalikan aja. Pak, gimana cara melihat rekapan ini bahwa ada 7? Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai sum if gitu ya. Nah, silakan nanti dicek aja. Ini juga rumus sum if, teman-teman. Tinggal ditambah-tambahkan. Oke. Nah, yang produk martabak manis coklat berapa? Nah, di sini ada 6 gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tinggal dicek aja. Gitu ya. Nah, ini nih. Ini saya hide dulu ya. Nah, tuh udah muncul ya. Tuh. Kemudian ini, nah ini tinggal ditambahkan lagi aja ini produk-produk yang lainnya. Misalkan martabak asin, martabak rasa pandan atau rasa kombinasi, atau misalkan spesial. Yang spesial mah toppingnya ekstra ekstra misalkan ya banyak. Nah, silakan masukkan di sini, gitu ya. Biasanya juga ada beda misalkan, silakan nanti teman-teman ditentukan sendiri. Oke, ini teman-teman jasa ini saya hapus ini biar nggak pusing. Oke. Nah, ini master kita sudah bahas ya, mulai dari data produknya ada 2. Kalau mau tambah silakan tadi. Ini master bahan baku. Kalau misalkan ada varian terbaru, misalkan rasa vanila, silakan masukkan di sini, gitu ya. Oh, berarti nanti ada rasa vanila, misalkan yang krim vanila dan lain-lain. Oke, berikutnya jasa mau di custom Pak. Yang martabak asin mah mau nambah misalkan, silakan nanti disesuaikan. Nah, ini juga bahan baku per produk. Nah, nanti mau mau direkap silakan gitu ya. Direkap lagi misalkan ya. Ternyata misalkan selain kresek itu kemasannya misalkan ada yang ada yang 2 jenis misalkan. Ada yang kemasan microwave misalkan, ada kemasan dus misalkan. Nah, silakan nanti teman-teman ditambahkan aja nanti bahan bakunya gitu ya. Tinggal dipilih teman-teman di sini nih. Ya. Nah, tinggal dipilih nih. Pak, kalau misalkan bahan formulanya misalkan mau diganti lagi ya silakan gitu. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan aja. Karena misalkan saya rasa kalau martabak keju itu tidak perlu pakai telur 1, karena yang saya lihat juga nggak pakai telur, misalkan seperti itu ya. Nah, silakan nanti teman-teman tinggal dihapus saja kalau memang tidak disesuai gitu ya. Kok martabak keju biasanya kan kalau beli martabak itu nggak pakai telur, nah, ya silakan nanti tinggal dihapus saja gitu ya. Mungkin maksudnya telur ini masuk ke adonannya teman-teman. Maka kalau misalkan masuk ke adonannya, ya jangan 1 butir misalkan. Taruhlah misalkan untuk 1 butir itu untuk 10 produk misalkan, untuk 10 martabak, maka 0,1 harusnya gitu. Nah, katakanlah seperti itu teman-teman. Gitu ya. Silakan nanti dikemas aja. Takutnya ini juga ada yang perlu ditambahkan nih bahan bakunya, misalkan dan lain-lain. Kemudian master yang berikutnya adalah biaya per produk gitu ya, biaya jasa per produk. Nah, jadi tinggal disesuaikan ini berdasarkan dari apa? Dari master jasanya. Ini otomatis teman-teman. Jadi tinggal kita memasukkan formulanya saja, kemudian bahan bakunya. Bukan bahan baku ya, tapi jasa yang digunakan. Karena kita baru memproduksi 7, ya maka ini akan 7. Pak, kalau misalkan nanti bertambahnya gimana? Nanti teman-teman input saja di sini. Produksi harian. Contoh,
Misalkan produk sehariannya tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 nih teman-teman. Ada lagi tanggal 3 ini memproduksi taruh ini berapa? Kita lihat produksi martabak hijau ini baru berapa? Ada berapa ini? 3 tambah 4 berapa? 7. 7 ya. Kita tambahkan 3 lagi biar jejak ya, biar jejak 10 ya. Tambah 3 harusnya jadi 10 nanti ya. Kemudian penjualnya ada berapa? Ada 3 misalkan. Sudah kebeli ya. Biasanya kan kalau kalau martabak itu kalau ada yang beli ya langsung diproduksi, maka nggak ada istilah ada stok gitu ya. Kecuali memang martabak-martabak yang dijual di festival-festival misalkan ya. Festival pasar malam biasanya itu kan nyetok gitu. Ada atau tidak yang beli biasanya selalu nyetok gitu memproduksi ya karena ini apa namanya dijualnya di sisi jalan misalkan ya kalau ada yang produksi ya langsung dijual gitu maka ya katakanlah 3. Nah ini juga tidak mungkin jadi 4 gitu ya masa jadi 4 kan produksinya juga baru 3 ya maka jangan sampai melebihi gitu ya maka ini biasanya disamakan gitu ya. Nah, harga jualnya berapa? Nah, harga jualnya kemungkinan ini bisa otomatis bisa custom gitu ya. Karena ini masih custom gitu ya, masih diinput, ya tinggal nanti teman-teman disesuaikan saja. Taruhlah misalkan 20.000 ya. Nah, totalnya adalah 600.000. Oh, sorry. 600.000. Bentar ya. Ini dia jual. Oh, 200.000. Ini harusnya 20.000 ya. Pantesan hasilnya jadi 600 ya. Ini salah ya. Nah, 20.000. Oke. Ini ada produksi 3, kemudian di tanggal 3, di tanggal 2 ada produksi 4, kemudian di tanggal 1 ada produksi 3. Totalnya dari berapa, teman-teman? Total jadi berapa? Tanggal 1 ada 3, tanggal 1 ada 3, tanggal 2 ada produksi 4, dan tanggal 3 yang kita produksi dan kita catat barusan ada 3. Total jadi berapa? Total jadi berapa? 10, Pak. 10. Oke, 10 ya. Nah, maka lihat, teman-teman lihat sini ya. Maka di formula penjualan, martabak manis jadi berapa di sini? Total jadi berapa? 10, Pak. Jadi 10 gitu ya. Ini berarti rumusnya ini sudah otomatis ya, teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman dimasukkan saja di input sampai tanggal 10, Pak. Saya mau input silakan. Ya, Pak, karena martabak di sininya sudah banyak varian, ada 10 varian, ya maka silakan teman-teman simulasikan aja di sini. Nah, nanti otomatis nggak masuk ke sini. Gitu ya. Nah, caranya sama dengan yang kemarin. Pakai rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan SUMIF gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan input belanja harian. Nah, input belanja harian ini adalah untuk bahan bakunya, teman-teman. Gitu ya. Bahan baku tanggal 1 ini ada pembelian, masukkan di sini. Oh, bahan bakunya udah habis nih. Beli lagi tanggal 2. Nah, silakan masukkan di sini. Gitu ya. Nah, contoh misalkan seperti ini, apa namanya, telur misalkan masih ada, telur mah belinya jangan 80 butir misalkan, apa namanya, belinya misalkan 20 aja misalkan. Boleh silakan teman-teman, sesuaikan aja dengan kondisi kebutuhan di lapangannya seperti apa, begitu. Garam misalkan garam masih banyak jangan beli jangan nolkan aja. Nah bisa aja gitu ya jadi nggak ada pembelian garam di tanggal 2 misalkan
gitu ya. Atau misalkan kantong kresek masih banyak, misalkan belinya 100 saja, nah tinggal nanti disesuaikan aja, gitu ya. Nah, ini juga sama di tanggal-tanggal berikutnya teman-teman silakan simulasikan gitu ya. Se, apa namanya? Sekeinginan kalian. Minimal 10 lah sampai 10 Januari gitu ya. 2 hari supaya nanti kita bisa merekap. Oke, berikutnya teman-teman mutasi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai retur gitu ya. Masuk, barang keluar. Nah, silakan teman-teman masukkan di sini. Ada produksi gagal, misalkan bahan baku yang hilang, gitu ya. Apa namanya? Eh, apa namanya? Retur ke supplier, misalkan ada bahan baku, misalkan yang cacat atau misalkan busuk, misalkan telurnya mau diretur, maka silakan masukkan di sini. Gitu ya. Nah, caranya gimana, Pak? Silakan tanggal berapa kalian nanti akan mutasi gitu ya. Masuk atau keluar. Sama kayak kemarin ya, in out. Ini produknya kategori mutasi seperti apa, nanti silakan masukkan aja teman-teman. Gitu ya. Di sini banyak gitu ya. Ya, kalau seandainya apa namanya ada apa namanya memerlukan kayak itu dan lain-lain. Gitu ya. Nanti silakan teman-teman masukkan di sini. Nah, berikutnya, sheet berikutnya ada rekapan teman-teman. Laporan stok produk. Nah, laporan stok produk di sini sama kayak kemarin teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, ada in, ada out gitu ya. In itu adalah barang yang masuk dan out ini adalah barang yang keluar. Sama, rumusnya sama seperti kemarin teman-teman. Gitu ya. Pakai sum if gitu ya. Nanti silakan nanti teman-teman dipelajari di sini. Kemudian ini laporan stok bahan gitu ya. Kalau tadi stok produk, nah kalau ini adalah stok bahan gitu ya. Sama kayak tadi gitu ya. Tinggal nanti teman-teman dicek ya. Ini adalah rekapan teman-teman. Jadi tidak perlu kalian menginputkan untuk di daerah sini ya. Untuk di laporan-laporan tidak perlu diinputkan. Karena laporan itu kan hasil dari input ya. Maka tidak ada kaitannya kita menginputkan atau merubah-rubah data di laporan ini. Jangan gitu ya. Karena ini sifatnya laporan gitu ya. Kalaupun teman-teman mau menginput atau memperbaiki data-data, nah bisa diproduksi harian, belanja harian, mutasi, formulir jualan misalnya atau pembelian, formulir pembelian atau jasa. Nah, silakan inputkan di sini. Nah, untuk laporan stok bahan, stok produk itu jangan di apa namanya? Jangan diedit misalnya inputkan ya. Maka ini sebaiknya dikunci aja teman-teman. Nah, cara nguncinya gimana? Nah, tinggal diklik kanan di sini, klik kanan, kemudian protect teman-teman ya. Nah, masukkan kodenya. Kodenya mau apa? Misalkan 99. Oke. Nah, ini tidak bisa nginput, teman-teman ya. Tuh. Nah, ini tidak bisa klik sama sekali. Hanya bisa melihat aja. Ini juga sama. Klik kanan, protect. Nah, lihat. Tinggal masukkan passwordnya aja. Gitu ya. Allow user of this yet. Nah, bisa disetujui kalau seandainya teman-teman nanti mau membuat kolom misalkan boleh. Tapi sebaiknya kita jangan sama sekali apa namanya buka aja lah. Mending semuanya dikunci aja. Masukkan sama passwordnya 99. Oke. Nah, maka ini tidak bisa diedit gitu ya. Hanya bisa dilihat aja. Pak, kalau seandainya kita mau mengedit apa namanya atau misalkan mau merubah misalkan ini nih laporan stok bahan gimana? Mau menambahkan stok bahan baku misalkan. Jangan stok bahan aja. Nanti silakan teman-teman edit di sini unprotect. Nah, tinggal di sini memasukkan passwordnya ya 99. Nah, nanti tinggalkan tambahkan laporan bahan baku. Nah, kalau mengedit seperti ini boleh teman-teman. Asal jangan mengedit di sini nih. Mau acak-acak ini rumus kecuali memang
rumusnya mau diperbaiki silakan. Tapi kalau untuk merubah yang ada kaitannya dengan isian, nah jangan sampai teman-teman diutak-atik. Kalau sudah di unprotect lagi aja, biar menjaga rumusnya tetap aman dan tidak terhapus. Ini 99. Nah, ini kemudian kode transaksi. Nah, ini silakan. Ini hanya informasi aja ya. Ini untuk membuat tadi data validasi ngambilnya dari sini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ini rekapan bahan yang terpakai dari bahan baku yang sudah kita beli, kemudian yang sudah kita gunakan. Nah, nanti rekapannya ada di sini. Ya, nanti direkap. Berapa sih bahan baku terigu yang sudah kita gunakan? Oh, ternyata untuk memproduksi apa namanya martabak coklat, nah sudah menggunakan terigu 1,8 kg gitu ya untuk memproduksi apa namanya martabak manis rasa coklat. Nah, untuk keju sudah mengeluarkan tepung terigu untuk memproduksi martabak manis keju sudah 3 kilo seperti itu. Nah, ini juga sama rekapan. Ini baiknya dikunci saja unseat ya, protect ya 99. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini juga sama ya. Nah, kalau sudah diprotek, ini kita tidak akan bisa melihat rumus di apa namanya di atasnya. Oke. Nah, sekali lagi untuk membukanya tinggal di klik kanan, kemudian unprotect. Nah, unprotect, masukkan passwordnya 99. Oke. Nah, teman-teman, barangkali itu yang apa namanya pembahasan gitu ya. Saya tidak akan bahas rumus karena pembahasan rumus sudah kemarin juga sudah disampaikan gitu ya. Tinggal mempelajari, dianalisis. Nah, kira-kira ini sudah benar gak rumusnya? Nah, tinggal teman-teman disesuaikan aja gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Puput Intan? Saya sambil cek ya absen. Puput Intan ada? Zikri? Zikri. Hadir, Pak. Oke, Zikri. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Sandi Rahman. Hadir Pak, hadir. Oke. Saya belum bisa memastikan bahwa kalian menyimak dan tidaknya gitu ya. Tapi paling tidak saya kira teman-teman juga sudah dewasa gitu ya. Tahu mana yang seharusnya teman-teman lakukan gitu ya. Eh, Kalau seandainya apa namanya tidak perlu saya memastikan bahwa teman-teman ini menyimak dan tidaknya ya paling tidak teman-teman tahu gitu ya dan sadar bahwa apa yang seharusnya kalian lakukan gitu ya. Jadi tolong teman-teman meskipun saya tidak bisa melihat teman-teman gitu ya, memastikan bahwa teman-teman dalam keadaan menyimak dan tidaknya paling tidak teman-teman ada apa ya? Ada hmm, apa ya? Ada itikad baik dan tahu sadar bahwa teman-teman ya harus bisa apa namanya bijak dalam mengikuti perkuliahan gitu ya. Dan kalau seandainya teman-teman dirasa ini juga belum cukup, silakan teman-teman nanti bisa apa namanya bisa bertanya, bisa diskusi gitu ya. Ataupun nanti teman-teman bisa melihat lagi rekaman pembelajaran di kesempatan kali ini. Nanti setelahnya nanti kita akan upload di YouTube teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mengulang atau mereview kembali, reply gitu ya, record pembahasan yang saya sampaikan barusan. Ada pertanyaan? Silakan. So, sudah cukup?
Ripaldo, ada Ripaldo? Hadir Pak, ada. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup Nggak ada, sebenarnya Pak. udah. Sudah? Oke. Nggak ada. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, sepertinya kita akhiri gitu ya pembahasan dan pertemuannya. Silakan teman-teman. Setelah ini saya akan kirimkan file-file yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Kemudian video pembelajaran video pembahasan rekamannya teman-teman silakan nanti teman-teman dikerjakan gitu ya dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan sekarang gitu ya. Tolong dianalisis gitu ya karena percuma saya membahas tapi teman-teman tidak mencoba gitu ya. Paling tidak teman-teman mencobalah gitu ya. Saya yakin ketika hari ini ini tidak dibutuhkan, saya yakin nanti di kesempatan yang lain teman-teman sudah sudah selesai kuliah gitu ya, atau misalkan nanti ada yang mau berkarir di wirausaha gitu ya, pasti ini sangat membutuhkan lah gitu ya. Untuk apa? Untuk pencatatan usahanya gitu ya. Untuk pencatatan apa? Keuangannya kemarin pada saat pertemuan pertama. Saya yakin pasti akan digunakan gitu ya. Pasti perlu lah gitu. Meskipun hari ini perlu, tidak perlu, belum perlu misalkan, tapi saya yakin nanti di kesempatan yang lain pasti teman-teman akan perlu untuk bisa dicatat gitu ya. Untuk apa? Tadi untuk pencatatan supaya kita bisa memonitoring usaha kita, supaya bisa memonitoring keuangan kita, keluar masuknya kemana. Jadi kita bisa apa? Bisa safety dalam keuangan. Sehingga kita bisa berliterasi di dalam pengelolaan keuangan kita. Sehingga kita punya catatan penjualan kita supaya kita memiliki pencatatan produksi kita. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Ya. Oke, teman-teman, untuk UAS gitu ya, nanti